Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 8. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa, mohon tuntunan dari Roh Kudus. Anak-anak Ibu, materi kita hari ini bab 14 dengan judul Bersyukur dalam Situasi Sulit. Dengan bahan Alkitab, Roma 5 ayat 3-4, Efesus 5 ayat 18-21, dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Indikator dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan mengapa perlu bersyukur dalam situasi sulit. Yang kedua, mempraktekkan bersyukur dalam situasi sulit. Anak-anak Ibu, kita sudah mengkaji mengapa harus bersyukur dan bagaimana seharusnya memelihara sikap bersyukur. Pada materi ini, kita masih membahas tentang syukur, karena masih ada satu hal yang belum terselesaikan, yaitu bagaimana bersyukur dalam situasi yang sulit. Saat kita sedang bersuka, hati gembira, tentu mudah untuk mengucapkan syukur untuk semua yang kita terima dan alami. Namun, pada saat berduka, bagaimana kita dapat tetap bersyukur? Dalam ukuran dunia, dengan mudahnya orang lain akan menuduh kita gila bila kita tetap mempertahankan sikap bersyukur pada saat berduka dan mengalami kemalangan. Akan tetapi disinilah letaknya rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Jadi, mari kita sama-sama dan sungguh-sungguh pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat dilakukan baik saat suka maupun duka. Bagaimana bersyukur dalam situasi sulit? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Dalam surat ke jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3-4. Di sini, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat jauh ke depan, bukan terpaku pada apa yang menjadi kesulitan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi, maka kita harus bersyukur bahwa kita ada dalam lindungannya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya adalah memiliki keyakinan bahwa bila Tuhan membimbing kita, maka kita tidak akan mendapat kesulitan, dan semua yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah. Benarkah bahwa bila Tuhan membimbing kita, kita tidak akan mendapat kesulitan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Bila kita di dunia tidak akan mendapatkan kesulitan, maka tidak ada yang mau meninggalkan dunia karena sudah menjadi tempat yang nyaman dan aman. Untuk apa ada di surga bila dunia begitu nyaman ditempati? Justru karena hidup di dunia penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan, kita berharap pada tempat yang lebih baik, yaitu surga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Coba baca Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Tentu Tuhan Yesus bersungguh-sungguh tidak main-main ketika menyatakan bahwa di rumah Bapanya ada tempat tinggal untuk kita yang menjadi anak-anak Allah. Surga rumah Bapa hendaknya menjadi tempat yang kita inginkan bila kita meninggalkan dunia ini. Apakah yang kita inginkan kita peroleh bila Tuhan membimbing kita? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Apa jadinya bila semua yang kita inginkan dapat kita peroleh? Padahal manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui semua dampak dari perbuatannya. Kita bisa mendapatkan banyak kesenangan duniawi bila kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan melanggar apa yang Ia perintahkan. Tetapi kesenangan seperti ini sifatnya hanya sementara, tidak kekal, dan kita harus membayar dengan harga yang mahal untuk kesenangan sesaat itu. Jadi, ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta, dan sekaligus mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Setelah kita mengakui kuasa Tuhan, Ia akan menolong kita keluar dari kesulitan itu. Sebaliknya, bila kita terus mengeluh dan menggerutu untuk semua kesulitan yang kita miliki, kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan tetap ada. Ia tetap melihat dengan penuh iba terhadap kita dan menunggu kita untuk memalingkan mata, hati, dan pikiran kita kepadanya. Anak-anak Ibu, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul Ku Berbahagia.
anak-anak ibu ketahui tentang lagu yang baru kita nyanyikan, Ku Berbahagia. Lagu Ku Berbahagia ini ditulis oleh Fanny Crosby pada tahun 1873 dengan judul asli Blessed Assurance. Demikian Bu Linda Simanjuntak. Benar sekali, Nak. Sekarang, apa yang kamu ketahui tentang Fanny Crosby? Fanny Crosby adalah wanita yang lahir normal, namun karena suatu penyakit ia mengalami kebutaan total. Namun melalui suatu pergumulan panjang, Fanny dapat menerima kebutaannya dan bersyukur untuk itu. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali jawabannya, Nak. Jadi Fanny Crosby menerima kebutaannya dan bersyukur. Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihinya dan melalui kebutaannya, Fanny melihat dengan mata hati bahwa Tuhan menyiapkannya untuk tugas khusus, menjadi penulis lagu dengan syair yang sangat indah. Salah satu bukti bahwa Fanny dipakai Tuhan dengan istimewa. Fanny Crosby justru merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kebutaannya. Seperti kita ketahui dari hasil penelitian, kebutaan memang menyebabkan orang tidak bisa melihat. Namun bukan berarti bahwa ia menjadi orang yang tidak berguna. Pendengarannya menjadi lebih sensitif karena menjadi indera yang berkembang untuk menutupi kekurangan dari indera penglihatan. Fanny tumbuh menjadi pribadi yang sangat mengasihi Allah dan menggunakan hidupnya untuk memperkenalkan Allah dan kebaikannya melalui 8.000-an lagu yang Fanny Crosby ciptakan. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, bersyukur adalah sikap hidup yang ditunjukkan baik pada saat suka maupun duka. Bersyukur dalam situasi sulit justru menunjukkan bahwa hidup kita ada dalam kuasa Allah. Ingatlah, Tuhan lebih besar dari masalah apapun yang kita miliki. Anak-anak ibu yang ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Allah sumber segala rahmat dan kehidupan, kami menaikkan syukur ke hadirat-Mu, karena Engkau tetap memelihara kami dengan baik dan mencukupi kebutuhan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Meskipun suka dan duka silih berganti hadir dalam hidup kami, karena dengan itulah Engkau membentuk karakter kami menjadi semakin lebih kokoh dalam iman kepadamu. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua.